Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Indah Ratnasari. Saya sedang melaksanakan uji kompetensi PPG dalam jabatan tahun 2023 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Biologi. Nomor peserta ujian saya adalah 2015 0623 6779. Saya mengajar di SMA Negeri 7 Tambun Selatan sebagai guru biologi. Pada hari ini, hari Senin tanggal 4 Maret 2024, saya akan mengambil video pembelajaran tentang gangguan penyakit pada sistem pernapasan kelas 11 pada fase F. Terima kasih. Di sini tempat saya mengajar di SMA Negeri 7 Tambun Selatan. Baik, ikut saya ke kelas yuk. Selamat menyaksikan. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik. Ini tolong siapin dulu. Percayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tolong dilihat dulu yang di kolong mejanya ada sampah, di bawah mejanya ada sampah, di kolong terlebih dahulu. Tadi tiket dari? Tiket. Tidak ada sampah ya? Oke, duluan saya dulu ya. Ali. Sakit. Angel. Arcela. Audia. Aji. Bulan. Erlin. Fadia. Fatur. Julia. Marcella. Fabio. Noval. Sakit. Rani. Din. Nia. Nai. Randania. Rizky. Kalita. Oke, udah siap belajar untuk hari ini? Siap. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita melakukan ice breaking dulu ya. Titia, tolong Ibu bantuin. Diri dulu ya. Nih, jadi pertama, soalnya nunjuk ini, boleh begini, boleh begini, bebas. Nah terus kalau aku bilang, terus tangannya diputar-putar cara jarum jam. Kalau aku bilang dipercepat, tangannya dipercepat. Kalau diperlambat ya. Nah terus kalau aku bilang pegang di jidat, nanti tunjuk ke arah jidatnya ya. Ayo mulai. Putar. Diperlambat. Dipercepat lagi. Percepat lagi. Perlambat. Dipercepat lagi. Pegang hidung tuan kalian. Oke, kalau minggu kemarin kan ya kita sudah belajar itu tentang pengertian dari sistem respirasi, terus organ-organnya apa saja, terus pernapasan
kita akan membahas gangguan penyakit pada sistem pernapasan manusia. Oke, di sini ada gambar, bisa dilihat ya. Oke, nomor 1, gambar apa yang kalian lihat? Ya, Orang yang lagi flu, Bu. orang yang sedang penyakit flu. Nah, lagi musim banget ya sekarang ya. Jauh dari penyakit batuk, pilek, dan radang. 2, apa penyakit tersebut dapat menular? Ya, Bio, Fabio. Orang yang sedang influenza. Iya. Penyakit tersebut dapat menular? Bisa. Bisa? Oh iya, bisa. 3, gejala apa saja pada penyakit tersebut? Gejalanya apa saja? Sakit kepala. Ya, demam, menggigil, dan sakit kepala. Ada yang mau menambahkan? Saya, Bu. Ya, Mia. Ada batuk yang berkelanjutan atau kronis, nah terus sesak napas sama hidung tersumbat atau meler. Iya, benar sekali. Nah, di sini Ibu akan memberikan soal awal nih, diagnosis awal. Kalian bisa membarcode ya. Tolong dibarcode dulu. Tolong dibarcode terlebih dahulu. Kasih waktu 2 menit aja cukup ya, 2 menit ya. Sudah dibarcode semua ya. Gampang ya, cuma soal. Sudah selesai ya, Sua? Sudah selesai? Yang lain gimana? Sudah selesai? Sudah. Oke, baik. Oke, Ibu bacakan dulu ya CP dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, CP itu capaian pembelajaran. Peserta didik memiliki struktur sel serta bioproses yang terjadi seperti transkromembran dan membran sel, menganalisis keterkaitan struktur organ pada sistem organ dengan fungsi serta kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem organ tersebut, memahami fungsi enzim dan mengenal proses metabolisme yang terjadi dalam tubuh, serta memiliki kemampuan menerapkan konsep pewarisan sifat, pertumbuhan dan perkembangan, mengevaluasi gagasan baru mengenai evolusi dan inovasi teknologi biologi. Di sini itu ada 3 tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, melalui kajian literatur, peserta didik mampu menganalisis gangguan penyakit sistem pernapasan pada manusia. Kedua, melalui kajian literatur, peserta didik mampu menganalisis pencegahan pada gangguan penyakit sistem pernapasan pada manusia dalam diskusi kelompok. Ketiga, melalui kajian literatur, peserta didik mampu menganalisis pengobatan pada gangguan pada sistem pernapasan manusia dalam diskusi kelompok. Oke, di sini ada 3 tahapan pembelajaran. Yang pertama nanti kita ada namanya diskusi kelompok. Setelah kalian lalui diskusi kelompok, itu presentasi dan nanti terakhirnya ada proses. Penilaian, yang juga ada 3, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Oke. Di sini ada kelompok nih. Ada 6 kelompok, kelompok 1 sampai dengan kelompok 6 bisa dilihat ya. Bisa langsung dibentuk kelompok aja. Oke, kita langsung bentuk kelompok. Oh iya, ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dari sini kelompok 1-nya ya.
pasti hidung kamu mampet karena pilek. Oh iya tuh, sesak nafas dan pilek adalah contoh jenis penyakit yang dapat menyerang sistem pernafasan kita, yang disebut juga penyakit pernafasan. Kalau penyakit pernafasan itu kan ada influenza, TBC, apalagi ya? Ada juga bronkitis dan pneumonia Lula. Kalau nggak salah ya, influenza kan penyakit yang cepat menular. Ciri-cirinya kepala, rasa ngilu pada sendi, demam, sering bersin, batuk, pilek, dan kadang disertai muntah. Ya, jika kita terserang influenza, minum obat, banyak istirahat, dan periksa ke dokter. Kata ibuku, dapat dicegah juga dengan minum air hangat, berkat, dan minum vitamin C. Lalu, hati yang gembira juga bisa jadi obat yang mujarab loh. Wah, mantap! Tapi beda loh dengan flu burung. Flu burung disebabkan oleh virus yang hidup di saluran pencernaan gas seperti ayam. Jika masuk ke tubuh manusia, bisa menyebabkan penyakit yang parah. Iya, virus ini menular kita kalau bersentuhan langsung dengan unggas yang terinfeksi, atau kita menghirup udara yang berasal dari kotoran unggas yang mengering dan terbawa angin. Bronkitis merupakan peradangan pada bronkus yang bermula di dada atau mengikuti flu yang menyebar di dada. Awalnya, rasa sakit di dada disertai batuk dan kadang suhu tubuh tinggi. Kalau perokok lebih mudah terkena bronkitis. Iya Lula. Nah, kalau pneumonia adalah radang paru-paru akut yang menyerang tiba-tiba dan cepat menjadi parah. Penyakit ini terjadi setelah penderita terkena campak, influenza, dan bronkitis. Lalu, bagaimana dengan TBC? Kamu tahu nggak Lula? TBC atau tuberkulosis itu penyakit menular kan? Jadi penderitanya harus dikarantina. Kita nggak boleh dekat-dekat, apalagi anak kecil. Bernafas adalah kebutuhan utama setiap makhluk hidup. Jadi, kita harus menjaga kesehatan alat pernafasan kita. Ya, seperti mengurangi pencemaran udara di lingkungan sekitar, tidak merokok, dan tidak sering berada di lingkungan perokok. Jangan lupa pakai sarung tangan atau tisu untuk menutupi hidung dan mulut saat bersin atau batuk. Lalu, tingkatkan daya tahan tubuh kita dengan makan makanan bergizi, istirahat, dan berolahraga teratur. Oh, aku rasa aku mengerti sekarang. Kalau pernapasan hewan, gimana Piko? Nah, itu akan kita bahas di video selanjutnya. Oke deh. Oke, sudah ada bayangan ya berarti ya tentang penyakit pada pernapasan manusia. Tadi yang dibahas kan itu manusia sama hewan ya, sebelumnya ya. Tapi kan hari ini kita ngebahasnya tentang sistem pernapasan pada manusia. Tadi ada berapa penyakit ya? Ada 4, apa aja? Influenza, ada paru-paru dan terakhir TBC. Dan di sini di video ini juga dijelaskan ya pencegahannya kayak gimana, pengobatannya bagaimana. Ibu minta buat tanggapan deh dari video tersebut. Ya Yusla. Menurut saya pribadi, videonya bagus dan terperinci Bu. Jadi melalui video ini kita tahu gejala-gejala apa dan juga jenis penyakit apa yang pengaruh pada sistem pernapasan pada manusia. Iya benar sekali. Satu lagi ya Titi ya. Dengan nonton video ini kita jadi bisa tahu tentang kayak gejala dari beberapa penyakit pada sistem pernapasan, ciri-cirinya, cara penyembuhannya gitu. Nah iya, jadi kita udah paham ya. Oke, di sini Ibu bagikan LKPD. Oh iya, Rifki tolong dibagikan. Di sini ada LKPD ya.
Oke, sudah semua? Sudah ya? Nah, di sini itu ada 7 penyakit pada sistem pernapasan. Ada asma, pneumonia, emfisema, hama paru, TBC, lampitis, dan bronkitis. Sekarang di sini ada kelompok. Jadi coba kalian pilih aja ya. Oke, kelompok 1. Pengennya penyakit apa ya? Yang untuk dibahas di LKPD. Nomor 1. Emfisema. Oke, kelompok 1 emfisema. Kelompok 2. Jadi apa namanya? Kanker paru-paru. Kanker paru-paru. Kelompok 3. Lagi ya Kak. Hijau. Apa Wak? Bronkitis. Oke. Kelompok 3 bronkitis. Kelompok 4. Asma. Oke, kelompok 4 asma. Kelompok 5. Laringitis. Dan kelompok terakhir, kelompok 6. Apa Ki? Pneumonia, Bu. Pneumonia. Oke. Di situ di LKPD-nya kalian bisa cari dari buku atau internet, bebas ya, literaturnya dari mana aja. Itu penyakitnya cukupnya 1. Kayak kelompok 1 emfisema. Cari tentang semua tentang emfisema, kayak gimana, ciri-cirinya, pencegahannya gimana, pengobatannya gimana. Terus kelompok 2 kanker paru-paru. Sama seperti kelompok 1, cari semuanya itu. Kelompok 3 bronkitis. Kelompok 4 asma. Kelompok 5 laringitis dan 6 itu pneumonia. Kalian cari di situ. Selanjutnya itu ada sistem menjodohkan. Ya, coba bisa dibuka. Kalian jodohkan di situ. Dan yang terakhir itu tentang rokok elektrik. Ya, paham? Ada pertanyaan? Oke, untuk mengerjakan LKPD ini, Ibu kasih waktu 20 menit cukup? Cukup. Jadi kayaknya kalau 20 menit masih kurang cukup. Bisa 30 menit nggak? 30 menit. Gimana 30 menit selesai ya? Biar waktunya juga untuk mempersingkat waktu. Jadi semua kelompok ada yang nyari cara pencegahan, ciri-cirinya. Jadi semuanya kerja ya.
Oke, waktunya 5 menit lagi ya. Udah kan ya, hampir selesai ya. Cukup ya 5 ya, 5 menit ya. Selesai. Oke, kelompok 1 perwakilannya siapa yang mau maju? Nai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dezila Sala. Saya perwakilan dari kelompok 6. Ini menjelaskan tentang jalan. Oh ya, kelompok 1. Kelompok 1 menjelaskan tentang gangguan sistem pernafasan pada manusia. Salah satunya adalah emfisema. Teman-teman ada yang tahu kan emfisema itu apa? Emfisema itu adalah salah satu gangguan sistem pernafasan pada manusia yang disebabkan karena adanya kerusakan pada dinding-dinding alveolus. Alveolus tahu nggak? Alveolus ini dia itu kantung udara yang terdapat di paru-paru. Dia ini gunanya menjadi tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, ya, kenapa sih kondisi ini tuh menyebabkan para penderitanya ini mengalami kesulitan dalam bernafas? Penyebabnya apa sih kalau mengalami itu adalah merokok? Gejala apa aja sih yang timbul? Gejala yang timbul pada penderita penyakit emfisema. Gejalanya yang pertama itu penderita biasanya mengalami kesulitan bernafas atau nafas pendek jika dia beraktivitas ringan dan sering kelelahan. Penderita juga mengalami batuk-batuk disertai dengan biru pada kuku dan bibir. Juga penderita mengalami penurunan berat badan yang drastis akibat nafsu makan yang menurun. Nah, emfisema ini tidak sepenuhnya bisa diobati, tetapi dia bisa dicegah dengan melakukan beberapa cara, yaitu perbaikan gaya hidup, terus juga ada pemberian obat-obatan, terus juga ada terapi serta operasi. Dalam perbaikan gaya hidup, kita ini bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan yang buruk seperti berhenti merokok bagi yang merokok, terus juga menjaga kelembapan di rumah, menghindari minuman yang beralkohol, juga kita bisa perbanyak olahraga secara rutin, banyak minum air putih, dan juga menghindari udara yang dingin. Terus habis itu pas pemberian obat-obatan, kita bisa memberikan obat pelega pernafasan yang mengandung umestidium atau iopropium. Itu dalam bentuk obat sirup yang bisa teman-teman bisa lihat. Biasanya itu produk-produk fresh care atau minyak-minyak yang mengandung udara-udara yang dapat melegakan pernafasan. Terus juga ada kortikosteron itu dia bisa menuruni peradangan, juga dia juga bisa mencegah gejala-gejala antibiotik. Antibiotik ini dia biasanya jika penderitanya ini mengalami infeksi bakteri. Cara selanjutnya kita bisa dengan terapi ini bisa rehabilitasi paru-paru atau yang disebut juga dengan terapi dada. Juga kita bisa konsultasi gizi pada dokter gizi. Kita juga bisa terapi oksigen jika penderitanya ini mengalami penurunan oksigen. Nah, pada cara mengoperasi kita itu dilakukan pengangkatan jaringan yang rusak pada paru-paru. Gunanya ini agar jaringan yang masih berfungsi pada paru-paru ini bisa bekerja secara efisien lagi. Komplikasi yang timbul pada penyakit emfisema ini adalah pneumotoraks, pneumonia, sama hipertensi pulmonal, sama gangguan jantung. Lanjut ke bagian terakhir yang tentang kandungan-kandungan yang ada pada vape atau rokok. Dari tadi kita bahas tentang perokok. Apa sih perokok ini menjadi salah satu penyebab utama hampir di setiap gejala sistem pernapasan manusia
ada yang tahu? Karena rokok mengandung nikotin. Karena kandungan dalam rokok. Karena rokok ini dia mengandung senyawa-senyawa kimia yang dapat menyebabkan peradangan, juga merusak dan paru-paru. Juga dia nggak hanya merusak dan paru-paru, dia juga bisa mengiritasi saluran pernapasan. Nah, bahan apa aja sih kayak yang terkandung dalam rokok itu kayak tadi nikotin, terus juga senyawa organik, volatile, logam berat, sama partikel ultra. Dalam rokok itu ada istilah perokok aktif dan perokok pasif. Nah, kenapa sih perokok pasif ini dia itu lebih beresiko 3 kali berbahaya terhadap penyakit daripada perokok aktif? Ada yang tahu? Karena asapnya tidak disaring, jadi langsung masuk ke Ya, betul. Ditambahkan karena dia betul tadi kata yang kedua, perokok aktif ini dia menghisap udara rokok, tetapi di dalam rokok itu ada filter, jadi tersaring udaranya. Jadi nggak begitu berbahaya, tapi berbahaya juga. Sedangkan perokok pasif ini dia kenapa lebih berbahaya? Karena dia menghirup asap dari rokok tersebut, terus juga dia menghirup udara karbon dioksida yang dikeluarkan oleh perokok aktif tersebut. Jadi dia lebih beresiko berbahaya daripada perokok aktif. Gitu. Terus yang udah sih. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, dari ini saya apa ada yang Ya. SMA itu bisa menyebabkan kematian nggak sih? Tetap dulu ya dari ininya. Kenapa udara ini bisa menyebabkan sesak nafas? Oke, jawab ya istilahnya teman-teman. Karena dia penyakit emfisema ini dia bisa menyebabkan kematian nggak sih? Dari yang sumber-sumber yang saya cari, emfisema ini dia biasanya menyerang karena perokok yang sudah bertahun-tahun, biasanya itu umur 40 sampai 60 tahun, 60 tahunan. Karena dia menyerang sistem pernapasan. Pernapasan itu kan kayak yang harus jadi utama dalam kehidupan sehari-hari. Menurut saya itu bisa sih. Soalnya dengan pernapasan itu kalau kita mengalami sesak nafas dalam kegiatan sehari-hari juga dapat menyebabkan kematian gitu. Kalau udah bertahun-tahun lama-lama dia makin kronis penyakitnya. Itu dia. Ya. Untuk pertanyaan udah, kenapa sih udara dingin itu dapat menyebabkan sesak napas? Karena ketika kita menghirup udara dingin, paru-paru yang bereaksi pada kita ini, dia akan bereaksinya itu menyempitkan paru-paru yang menyempitkan udara. Jadi kita mengalami sesak napas. Itu sebabnya kita harus menghindari udara-udara yang dingin. Kalau teman-teman pakai AC di rumahnya, mungkin suhu AC-nya jangan terlalu kecil banget, jangan sampai 3 Celcius sampai dia dingin banget. Mungkin bisa dia mungkin bisa sampai berapa yang dingin banget gitu. Iya. Oke, teman-teman sekalian. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah juga kata-kata dan sumber-sumber informasi yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir ada paru-paru. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 6, ya, saya bakal menjelaskan apa itu pneumonia. Pneumonia sendiri itu adalah peradangan pada paru-paru yang disebabkan oleh infeksi. Nah, gejala awal pneumonia itu bisa dilihat dari contohnya itu ada demam, terus batuk berdahak, sama sesak nafas. Nah, untuk mencegah pneumonia ini itu sebenarnya gampang banget ya teman-teman, bisa dari olahraga, terus makan makanan yang bergizi, tidur yang cukup, sama jauh-jauh dari asap rokok, sama juga bisa kalian jaga lingkungan kalian nih biar tetap bersih terus, sama jangan lupa tuh kalian terapin etika dalam batuk bersih juga, sama jangan lupa buat kayak vaksin secara rutin. Nah, kalau buat apa yang tadi itu buat mencegahnya ya teman-teman. Nah, kira-kira teman-teman ada yang mau tanya nggak nih tentang pneumonia itu? Jadi kalau misalkan ada seseorang yang terkena penyakit pneumonia itu,
kira-kira ada tips buat selamat nggak, atau ada nggak cara penyembuhan yang khusus buat penyakit ini terhadap sebuah pasien supaya penyakit itu bisa sembuh total terhadap pasien? Kalau untuk mata sebuah sendiri itu balik lagi ke penanganan dokternya ya. Karena jadi kalau saya sendiri tuh belum riset sejauh itu, cuman pasti kemungkinan bersama tuh kalau emang dokter yang usaha itu pasti bisa. Cuman ya kemungkinannya itu nggak sebesar kayak penyakit yang lain itu loh, kayak misalkan gimana ya, kayak misalnya kayak bisa demam tuh itu pasti bisa sembuhkan. Cuma kalau pneumonia ini kemungkinan buat benar-benar 100% sembuhnya itu kecil ya, jadi nggak benar-benar bisa hilang 100% tuh kemungkinan kecil. Jadi salah kan? Gejala juga guys, sebenarnya dari bilang tadi kayak gejala awalnya itu tuh bisa kayak batuk berdarah, terus sesak nafas, sama demam sih kalau buat gejala awal ini. Ada lagi kata atau kurang jelas? Ya sekian buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan ya tadi pertanyaannya ya, ada pengobatannya enggak ya? Biasanya kan dia itu dipastikan oleh dokter bakal minum obat seumur hidup. Itu kadang namanya dokter dia itu harus minum obat seumur hidup tanpa berhenti. Oke, kalau sudah semua ya berarti ya, semua kelompok sudah. Oke, karena tadi semua kelompok sudah maju, berarti kalian tuh kan udah ngerti ya penyakit pada penyakit pada 6 penyakit ini ya yang tadi dipresentasikan, udah paham semua ya. Terus setelah itu, oke, di sini Ibu ada soal refleksi nih. Nomor 1, apakah kamu sudah mengikuti proses pembelajaran dengan baik? Ya. Sudah, berarti sudah semua. Ada yang bekerja? Tidak. Oke. 2, apakah kamu sudah memahami materi gangguan penyakit pada pernapasan manusia? Banyak yang masih belum paham. Setelah kalian mengerjakan LKPD, berdiskusi, dan sedikit menjelaskan, berarti udah paham semua. Nah, jadi ada prosesnya, silahkan di-scan terlebih dahulu. Kalau sudah dikerjakan, karena soalnya cuma 5, soalnya 5, 10 menit cukup ya. Oke, kerjakan nanti dulu ya langsung hasilnya. Sudah bisa di-scan dulu ya? Ini dari Ibu lihat udah masuk semua. Oke, ini alhamdulillah nilainya banyak yang 5-5-nya benar. Cuman masih ada ya yang salah satu. Siapa yang salah satu? Ya udah nggak sebutin deh, nggak usah Ibu sebutin. Nah berarti alhamdulillah ya, berarti pembelajaran hari ini tuh udah cukup baik. Berarti kalian benar-benar sudah memahami pembelajaran hari ini. Oke, kalau sudah LKPD tolong ituin dulu, ditaruh ke depan terlebih dahulu. Oke,
Oke, sebelum Ibu menutup, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Oke, berarti pada materi ini sistem pernapasan atau sistem respirasi. Kalau minggu kan berarti kalian udah ngerti, udah memahami gitu ya. Apa itu sistem pernapasan, organ-organnya sudah, terus macam-macamnya sistem pernapasan sudah. Nah, gangguan penyakit pada sistem manusia sudah, berarti masih ada satu lagi yang belum nih. Apa? Tadi ada udah dari video. Iya, sistem pernapasan pada hewan. Nah, setelah itu materi ini selesai, berarti hari Kamis ya, hari Kamis. Berarti hari Seninnya kalian bisa ulangan kalian, ya. Siapkan aja buat ulangan kalian, spesifikasinya. Oke, karena hari ini sudah selesai, jamnya juga Ibu udah habis. Untuk itu